Manajer menamparkan amplop di meja dan berkata, "Carilah pekerjaan di tempat lain, aku benar-benar tidak sanggup menanggungmu di kafeku lagi." Malter menatap rumit amplop putih di meja lalu memandang sang manajer, "Bos, tolonglah aku kali ini saja. Aku sangat membutuhkan pekerjaan ini demi anak-anakku. Mohonnya." Pria yang dibicarakannya tampak melihat ke arah lain, "Maaf, Malter. Aku manusia, bukan robot yang tidak mempunyai emosi. Ambillah gaji terakhirmu. Tenang saja, aku sudah menggenapkannya menjadi sebulan. Gajimu utuh dan aku juga tidak meminta ganti rugi kepadamu atas kekacauan di kafeku." Bernafas berat, Malter mengambil amplop di lantai sebelum membungkuk hormat kepada manajernya, "Aku mengerti. Maaf selama bekerja aku membuatmu tidak tenang, dan terima kasih karena sudah sabar menghadapiku. Permisi." Di luar ruangan, Leo menghampiri Malter, "Mal, aku minta maaf karena tidak bisa membantumu kali ini." "Tidak apa-apa, jangan merasa bersalah untukku." Malter menepuk-nepuk pundak pemuda itu. "Jika tahu seperti ini, lebih baik aku saja yang mengantar pesanan itu." Tambah Leo dengan wajah tertunduk. Malter tersenyum kecil lantas melingkarkan lengannya di bahu Leo sambil menariknya berjalan pelan menuju depan kafe. "Kalau demikian, bisakah kamu membantuku menemukan pekerjaan baru? Aku hanya memiliki ijazah SMP, sangat mustahil untuk diterima di tempat lain yang jelas-jelas membutuhkan orang berpendidikan." Leo menghilangkan kesedihan di wajahnya, menggantikannya dengan pose berpikir serius selama beberapa menit. Lalu berkata, "Salah satu temanku mengatakan bahwa di perusahaan tempat dia bekerja sedang mencari seorang petugas kebersihan. Apa kamu tertarik?" Pupil mata Malter bercahaya, "Tentu. Tidak masalah apapun pekerjaannya, aku akan senang hati menerimanya." Baiklah, Leo merogoh kantung celananya terus memberikan temannya itu sebuah kartu berisi alamat, "Datanglah ke tempat ini besok pagi, aku akan menyuruh temanku untuk menunggumu di depan." Tanpa repot-repot melihat alamat perusahaannya, Malter langsung mengantonginya dan memeluk Leo sirat yang dia bisa, "Terima kasih." Akibatnya Leo kesulitan bergerak, namun pemuda itu masih tetap membalas pelukan temannya, "Ini adalah caraku menebus rasa bersalahku." Pelukan mereka terlepas dengan sendirinya. Leo kemudian memegang kedua pundak Malter, "Semoga berhasil. Sekali lagi terima kasih, semoga kedepannya kita bisa terus berteman." "Aku juga mengharapkan hal yang sama," jawab Leo. "Sampai jumpa." Malter melambaikan tangannya sembari melangkah meninggalkan Leo yang berdiri di luar kafe. Tujuan Malter selanjutnya adalah ke supermarket dengan taksi. Sebelum masuk dia menyempatkan diri melirik arlojinya, "Aku masih memiliki 2 jam untuk membeli kebutuhan rumah, setelah itu ke sekolah untuk menjemput Sola." Dia menarik troli menyusuri deretan makanan dan sayuran segar, sup ayam. "Aku membutuhkan tomat, wortel, kubis, kentang, dan terakhir ayam. Oh, anak-anak juga menyukai ikan jadi aku akan menambahkannya." Malter memasukkan semua bahan ke dalam trolinya. Menjadi orang tua tunggal tidaklah mudah baginya. Malter menyewa sebuah rumah sederhana di kota lain yang terletak di pedesaan kecil. Di tempat itu dia benar-benar menutup dirinya dari kehidupan luar, sehingga orang-orang di sekitar rumahnya kebanyakan tidak tahu jika mereka sebenarnya memiliki tetangga baru. Awalnya Malter berpikir semua akan baik-baik saja selama dia dan satu anak di perutnya hidup bersama dengan uang hasil pinjaman yang berasal dari mantan sahabat sekaligus Dedi putranya. Tapi, setelah 7 bulan membawa perut besar dengan berat yang tidak normal, dia akhirnya memeriksakan diri ke dokter. Hasil foto USG menampilkan ada 4 nyawa di perutnya. Benar, itu 4 bukan 1. Berarti dia harus menghidupi 4 mulut, ralat, maksudnya 5 mulut jika dijumlahkan dengan dirinya sendiri. Uang 300 juta sebenarnya bukanlah jumlah yang sedikit. Namun karena dia memiliki 3 tambahan anak di perut, ini mengharuskannya membeli kebutuhan ekstra yang mengakibatkan uang itu terkurang banyak. Tapi semuanya terbayar saat bayi-bayinya lahir dengan selamat dan sehat tepat di usia 18 tahunnya. Malter menjadi ayah muda yang begitu bahagia hari itu. Dia juga tinggal di rumah sakit di sebuah kamar VIP sampai tubuhnya benar-benar pulih. Sehingga semua orang di sekitar rumah sewaannya tentu terkejut setelah dia kembali.
Tetangga baru yang mereka kira hilang selama beberapa bulan, sekarang datang dengan 4 bayi kembar. Banyak orang menyangka kalau seorang remaja sepertinya tidak akan mampu berurusan dengan 4 bayi. Namun Malter membuktikan, sebab kenyataannya dia memang merawat 4 anaknya seorang diri di rumah sewaan itu selama 6 tahun sebelum akhirnya pindah kembali ke kota kelahirannya, kota S. Tempat di mana Malter mengalami cinta pertamanya dengan Harlon. Disebabkan status anak-anaknya yang tidak jelas, 4 putranya selalu dikucilkan di sekolah dan Malter sadar bahwa semua ini terjadi karenanya. Oleh itulah dia memutuskan untuk pindah. Alasannya cukup sederhana, dia ingin agar anak-anaknya tidak dikucilkan lagi oleh teman-temannya seperti di tempat mereka tinggal dulu. Malter melamun sampai sebuah tangan menepuk bahunya. Dia terlonjak sebentar dan menoleh pada si pelaku. Dek, dek, jantungnya terpacu kencang, tetapi dia secepatnya menenangkan diri dan bertanya, ada apa? Paman, bisakah kamu menolongku? Tentu, katakan saja. Remaja berpakaian SMP tersebut menunjuk ke rak makanan ringan paling atas, tolong ambilkan biskuit itu. Tanpa bertanya lagi Malter segera melakukan perintah remaja tersebut, seharusnya kamu lebih banyak minum susu daripada mengonsumsi makanan seperti ini. Paham, Paman. Terima kasih. Remaja itu mengambil barang terus berlalu dari sana. Tristan, kamu sudah sebesar ini ternyata. Malter terus memperhatikan kepergian anak itu sampai matanya tertuju pada pria yang dihampirinya. Dek, kelopak matanya terbuka lebar, Malter spontan memutar arah 180 derajat sambil mengumpat, sial. Hampir saja, aku harus segera membeli bahan lainnya. Lalu tergesa-gesa meninggalkan tempat tersebut. Tapi tampaknya Malter kalah cepat dengan remaja SMP dan pria yang bersamanya karena saat ini keduanya berada di kasir. Dari balik rak topi, Malter mengintip 2 orang tersebut sembari melirik cemas ke jam tangannya. Sola pasti sedang menungguku di rumah Gisela. Di tengah-tengah kebingungannya, matanya seketika jatuh pada topi di rak yang digunakannya sebagai tempat bersembunyi. Senyum miring terbit sempurna di bibirnya. Wanita penjaga kasir tampak bersemu. Bagaimana tidak, di depannya ada remaja SMP yang tampan, sementara di samping remaja itu adalah seorang presiden dari HDN Company. Siapa yang tidak mengenal Harlon D. Nedrick? Bahkan sekarang, semua mata secara alami melihat ke arahnya. Di permukaan Harlon menunjukkan ekspresi tenang. Tapi dari penglihatan Malter, pemuda itu sebenarnya sedang bangga dan sombong karena menjadi pusat perhatian. Hanya orang-orang bodoh seperti mereka yang tidak bisa melihat topeng monyet di wajahnya. Cibir Malter sembari mengenakan topi dan berjalan mendekati kasir dalam kepala tertunduk. Harlon yang tengah mempertahankan ketampanannya seketika teralihkan oleh aroma familiar. Dengan indera penciumannya yang tajam, Harlon mulai mengendus-endus samar. Namun sebelum sempat bertindak mencari sumber bau, Tristan memanggilnya, Paman, aku sudah selesai, ayo pergi. Oh, dia mengangguk enggan sembari memberikan kasir kartu hitamnya. Selesai membayar mereka berdua berjalan pergi. Tapi entah kebetulan atau tidak, Harlon merasa aroma itu semakin kuat seiring dekatnya dia dengan seorang pria bertopi hitam yang tengah menurunkan kepala. Langkahnya berhenti tepat di samping si pria bertopi. Permisi, bisakah kamu memperlihatkan wajahmu? Pria itu mendongakkan wajahnya tanpa ragu kepada Harlon, ada masalah dengan wajahku? Tanyanya bingung. Harlon terkesiap terus menggeleng, maaf, aku salah orang. Kemudian menyusul sang keponakan yang sedikit jauh darinya. Tidak, dia tidak mungkin salah mengenali parfum, itu adalah parfum Malter. Usai memastikan bahwa pemuda itu benar-benar pergi, barulah Malter keluar dari balik tubuh seorang pria besar dan tinggi yang kebetulan mengantri di belakangnya. Dia bernafas bebas seraya membenarkan letak topinya. Setelah itu berucap kepada si pria besar, terima kasih. Si pria besar